perjuangan Pak Harto dalam hal ini sudah dikaji, antara lain itu serangan umum 1 Maret, beliau ikut pertempuran di Ambarawa, ikut pertempuran 5 hari di Semarang, menjadi komandan operasi Mandala perebutan Irian Barat, dan juga kiprah Presiden Soeharto dalam pembangunan 5 tahunan yang saya kira tadi juga sudah dibacakan, telah membantu di dalam pengentasan kemiskinan, memperbaiki ekonomi, apalagi ketika itu kita mengalami inflasi yang luar biasa sampai 600%, pertumbuhan juga minus, ya. Jadi banyak sekali, termasuk pendirian sekolah-sekolah yang luar biasa, dan juga pada waktu itu menghentikan pemberontakan yang dilakukan melalui gerakan 30 September PKI. Ya. Ya, tadi seperti Anda bilang kan namanya dugaan. Ya. Dugaan itu kan tidak pernah terbukti juga. Ya. Kan tidak ada juga. Tidak ada juga. Maksudnya tidak ada, itu kan cuman yang terkait dengan kasus-kasus itu kan pasti sudah ada proses hukumnya. Misalnya apa yang dituduhkan, semua ada proses hukumnya. Dan proses hukum itu sudah tuntas. Dan itu tidak terkait dengan Presiden Soeharto. Nah, Anda mau nanya yang mana kasusnya? Iya, misalnya yang mana? Kasus apa? Yang mana? Pelanggaran HAM yang mana? Apa misalnya? 98 apa? Kerusuhan Mei kan tidak ada kaitannya. Pada bagian yang mana? Nggak ada, ya. Kalau soal itu saya kira sudah tidak ada masalah. Sebagaimana itu dari bawah tadi, udah melalui suatu proses. Tidak ada masalah hukum, tidak ada masalah hal-hal yang lain. Gus itu ada belakang ini kan Gus juga mengatakan ada warga itu yang dipakai dari pahlawan itu bukan warga itu atau tidak mungkin sejarah itu. Sebab kenapa itu banyak nama itu yang dilakukan. Iya, kita lihat dari sudut mana. Ini dulu Pak Fadli, Ya. nanti saya Pak. Kalau saya lihat kehadiran dari Ibu Sinta Nuria. Ibu Sinta Nuria kan istri Presiden Gus Dur. Ada Ibu Yeni, ada cucu-cucunya. Itu menandakan, dan tadi juga beliau menyampaikan sangat senang dan sangat apresiatif. Jadi saya kira itu sudah cukup menjelaskan. Kalau saya. Ya udah cukup. Oke. Kalau terkait dengan penulisan sejarah, sebagaimana saya sampaikan, sejarah ini kita tulis secara profesional oleh para sejarawan, oleh para ahlinya, dan tentu kita tidak ingin membolak-balikkan atau membelokkan sejarah, ya. Karena itulah kemudian ada sejarawan yang memang ahli di bidangnya. Yang bisa menulis sejarah adalah para sejarawan yang mempunyai pengetahuan tentang sejarah, riset, penelitian gitu ya. Jadi tidak bisa sembarangan juga. Dan itu adanya di perguruan-perguruan tinggi. Oleh karena itu, kalau yang kami lakukan di Kementerian Kebudayaan, para sejarawan dari puluhan perguruan tinggi, nah, nanti akan terus melakukan penelitian karena memang kebetulan ada Direktorat Sejarah dan Museum. Ya tentu, mungkin kita sedang menyusun juga buku tentang para pahlawan dengan biografinya sendiri. Yang tadi kita sudah kerjasama dengan Kementerian Sosial. Semua hasil penelitian dari tokoh-tokoh pahlawan itu kalau ditumpuk itu segini-segini nih. Penelitian dari tokoh-tokoh ini, jadi tidak sembarangan itu. Jadi bukan hanya paper, ya misalnya seperti Ronda Haim Saragih itu.
Napoleon van der Batax itu penelitiannya panjang, bukan hanya sekedar nama, tapi penelitiannya panjang. Bahannya itu bertumpuk-tumpuk. Nah ini coba nanti kita akan membuat buku khusus tentang para pahlawan yang telah diberikan dari masa presiden ke presiden, dari zaman Bung Karno sampai sekarang zaman Pak Presiden Prabowo. Semua sudah menjadi kenyataan sejarah ya. Jadi Pak Harto itu mengundurkan diri secara sepihak waktu itu tanggal 21 Mei tahun 1998. Dan memang ada tuntutan dari masyarakat juga, tapi Pak Harto mengundurkan diri. Itu sudah menjadi fakta-fakta sejarah. Saya kira tidak ada yang bertentangan. Kita harus menerima ini sebagai sebuah kenyataan perjalanan sejarah kita sebagai sebuah bangsa, a journey, ya, sebuah perjalanan dari sebuah bangsa. Ada pasang surut, ada fluktuasi, dan saya kira hal yang biasa.